Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar COVID yang sekarang kita hadapi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul bersama kembali di sekolah. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, selesai. Nah, anak-anak, kalau sudah selesai berdoanya, sekarang dipersiapkan buku paketnya, oke? Jika sudah dipersiapkan buku paketnya, silakan dibuka buku paketnya terlebih dahulu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Kita masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 4. Oke, pembelajaran 4. Kita masuk ke halaman 204 ya. Beni bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Beni menuju tempat permainan lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Silakan anak-anak perhatikan yang ada di gambar. Apa saja yang ada di gambar? Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, sebelum itu anak-anak baca dulu yang atasnya. Tadi kan sudah ibu baca, sekarang anak-anak baca. Lalu perhatikan gambar yang ada di halaman 204. Kalian perhatikan. Ada siapa saja di situ? Kalian perhatikan. Ada Beni, ada Udin, ada Edo, ada Siti, dan teman lainnya. Di situ juga ada ibu guru. Mereka sedang apa? Mereka sedang bermain ayunan. Oke. Apa saja yang dilakukan oleh Beni? Kalian perhatikan apa saja yang sedang dilakukan oleh Beni. Pernahkah kamu melakukan permainan yang Beni dan kawan-kawannya lakukan? Pernah enggak kalian melakukan permainan tersebut? Permainan yang ada di gambar. Pernah enggak? Kalau pernah, bagaimana perasaan kalian? Senang gak bermain ayunan bersama teman-teman? Pasti senang dong ya, sangat menyenangkan. Nah, ibu guru akan menjelaskan tentang permainan perosotan. Oke? Karena gak ada di buku, kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Jadi, perosotan tersebut ada di dekat pohon saga dan pohon saga itu memiliki biji yang berwarna merah. Ingat ya, pohon saga. Siapa yang sudah pernah melihat pohon saga dan memiliki biji berwarna merah? Oke, kita lanjut ya. Beni sedang bermain perosotan bersama temannya. Beni sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain,
Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Beni. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola warna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Oke, sudah Ibu jelaskan ya bermain perosotan. Jadi ada 2 perosotan yang bermuara di dalam kolam bola. Apa sih itu perosotan? Perosotan adalah apa? Alat yang digunakan untuk bermain anak-anak saat meluncur. Oke, anak-anak. Nah, kita lihat di situ ada bolanya. Bolanya banyak ya, berwarna warna-warni. Nah, di situ juga ada tangganya. Oke, ada tangganya. Kolamnya besar ya, kolam bolanya. Nah, selain itu, selain anak-anak bermain perosotan, ada ibu guru juga yang mengawasinya. Harus ada orang dewasa yang mengawasi saat anak-anak bermain. Oke, kita lanjut ya. Dengarkanlah cerita yang disampaikan oleh ibu gurumu. Nah, tadi sudah ibu bacakan ceritanya ya. Kita lanjut. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Diskusikan dengan temanmu. Karena kita belajarnya di rumah, maka kalian boleh dibantu sama mamahnya atau kakaknya ya. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Beni? Maaf, apa yang sedang dilakukan Beni? Kita lihat di halaman 204. Apa yang sedang dilakukan oleh Beni? Beni dan teman-temannya sedang bermain perosotan. Nomor 2, apa yang berada di dalam kolam bola? Kita perhatikan lagi. Apa yang ada di dalam kolam bola pada gambar? Ada Udin dan Dayu dan teman-temannya juga ya. Kita lanjut. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Gembira dan senang. Benar gak gembira dan senang saat bermain? Pasti ya tentunya. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Siti dan Edo. Apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Apa saja ya? Bola, perosotan, tali jaring, dan ada tangganya. Kita lanjut ke halaman 205. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, anak-anak sekarang perhatikan ya gambar yang ada di halaman 206. Gambar yang pertama, kalian perhatikan. Ada gambar apa saja di gambar yang pertama? Gambar yang ini ya. Ada gambar apa saja? Yang ini ada gambar apa saja? Ada gambar bola. Ada gambar apa ini? Perosotan. Ada gambar tali jaring. Ada gambar tangga. Di sini kita disuruh menceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Nah, nanti Bu akan menjelaskan. Oke, nomor 1, Bu Guru akan membantu menjawab ya.
Nomor 1, kita lihat di sini ada gambar bola. Bola itu bentuknya bulat, warnanya bermacam-macam. Ada merah, ada kuning, ada ungu, ada hijau, ada orange, ada biru. Oke. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk benda padat. Kita lanjut nomor 2. Di sini ada perosotan. Nah, perosotan warnanya ada biru dan ada warna kuning. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk benda padat juga. Kita lihat nomor 3. Di sini ada jaring pada nomor 3. Warnanya macam-macam. Ada biru, merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Selain warna coklat, jaring ini juga ada bermacam-macam warnanya ya. Terbuat dari tali dan bentuknya persegi. Ada juga yang persegi panjang. Selanjutnya nomor 4. Di sini ada gambar apa? Tangga. Warnanya juga bermacam-macam selain warna ungu. Terbuat dari besi, bentuknya persegi panjang, kegunaannya untuk bermain, menaiki perosotan, termasuk benda padat. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda checklist pada gambar yang merupakan benda padat. Kita perhatikan ya gambar-gambar yang ada di halaman 206 dan ada yang di halaman 207. Nah, di sini kita disuruh mencentang benda yang termasuk benda padat. Nah, bola yang pertama benda padat atau bukan? Ya, bola adalah benda padat. Nah, selanjutnya di sini ada perosotan. Perosotan itu termasuk benda apa? Benda padat. Kalau oli itu seperti minyak ya bentuknya, tapi berwarnanya macam-macam. Nah, oli ini termasuk benda padat bukan? Bukan. Jadi tidak di checklist. Selanjutnya ada tangga. Nah, tangga ini tadi sudah dijelaskan, tangga ini termasuk benda padat. Jadi kita checklist. Selanjutnya di halaman 207. Kita lihat di sini ada apa? Ada kayu ya, kayu atau papan. Di sini ada kayu atau papan berwarna coklat. Ini termasuk benda padat. Oke. Minyak rambut. Nah, minyak rambut ini kan bentuknya seperti air ya, tidak padat. Ya, jadi ini bukan termasuk benda padat. Jadi tidak di checklist. Nah, selanjutnya ada ayunan. Nah, ayunan ini termasuk benda padat. Jadi kita checklist. Sekarang ada sampo. Sampo ini juga termasuk sampo ini juga sampo termasuk benda cair karena bentuknya seperti air ya. Nah, dia ini menempati wadah. Nah, kalau benda padat bentuknya tetap tidak menempati wadah. Jadi sampo ini termasuk benda cair. Jadi tidak di checklist. Oke, selanjutnya ini ada apa ya ini? Ini ada kantong yang berisi air berwarna. Di sini juga benda cair, jadi bukan benda padat. Nah, selanjutnya di sini ada tali jaring. Di sini adalah benda padat. Kita lanjut lagi. Ini ada minyak. Minyak ini termasuk apa? Benda cair. Di sini selanjutnya ada pasir. Pasir ini termasuk benda padat. Oke, kita lanjut.
masih di halaman 207. Kita lanjut di bawahnya halaman 207. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Ini biji apakah, Bu? Nah, kata ibu guru, itu namanya biji pohon saga. Siapa yang tahu? Siapa yang sudah pernah melihat atau siapa yang sudah pernah memetik buah pohon saga atau biji pohon saga? Biji saga kering bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni, yaitu dengan karya seni biji-bijian. Nah, di sini ada contohnya di halaman 208. Membuat kerajinan dari biji pohon saga. Biji pohon saga itu berwarna merah. Perhatikan, pernahkah kamu membuat karya hiasan? Bahan apa yang kamu gunakan? Pernahkah kamu menggunakan bahan alami? Nah, biji pohon saga ini termasuk bahan alami. Nah, bahan alami ini bukan bahan yang dibuat atau bahan buatan, bukan ya. Bahan alami ini bahan yang diciptakan oleh Allah, ya, oleh Tuhan. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami. Nah, ini di sini contohnya ya, tapi tidak usah dibuat. Nah, boleh kalian praktikkan juga kalau kalian mau mempraktikannya. Nah, cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat kerajinan dari daun saga adalah: sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lainnya. Buatlah pola yang ingin kalian tulis dengan pensil. Tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Keringkan bila sudah selesai. Selamat mencoba. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini membuat kartu ucapan ulang tahun untuk ibu. Kita lanjut ke halaman 209. Amati percakapan berikut dengan seksama. Amati percakapan berikut dengan sesama. Kata si Beni, aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kita hitung bersama-sama ya. Nah, bagaimana dapat angka 6 ini hasilnya? Angka 6 ini dapatnya dari mana ya kira-kira? Nah, angka 6 yang ada di sini itu dapatnya dari angka 6 yang ada di sini itu dapatnya dari hasil 12 dibagi 2. Jadi bisa menggunakan pengurangan, penghitungan pembagiannya bisa menggunakan bisa menggunakan penjumlahan. Contohnya seperti ini ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita hitung angka 2-nya di sini, kita hitung sebanyak 12. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Oke, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Seperti itu ya caranya. Lalu kalian hitung berapa banyak angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 6. Kita lanjut ya ke halaman berikutnya.
Silahkan dibuka halaman 210. Oke, di sini ada soal latihan apa? Soal latihan pembagian. Soal latihan pembagian bantulah siswa menghitungnya. Kita coba bersama-sama menghitungnya ya, Ibu Guru akan menyontohkan. Nomor 1, 12 dibagi 2 dibagi 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sekarang kita hitung angka depannya dulu. Ya. Kita hitung angka depannya dulu. Kita hitung angka depannya terlebih dahulu. Angka depannya ada angka 12 dan angka 2. Yang ini kita bagi terlebih dahulu. 12 dibagi 2. Nah, boleh, tadi sudah Ibu jelaskan, boleh menggunakan cara pengurangan, boleh tambah-tambahan. Bagaimana enaknya anak-anak saja. Kalau misalkan lebih mudah tambah-tambahan, kalian menggunakan tambah-tambahan. Kalau misalkan lebih mudah pengurangan, boleh juga menggunakan pengurangan. Sekarang kita hitung ya. Nah, yang ini ya yang dihitung agar angkanya menjadi angka 12. 2 ditambah 2. Berapa anak-anak 2 ditambah 2? 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Lalu kita hitung banyak angka 2-nya. Oke. Maaf, ini kok 16 ya? Ini salah ya. 12. Lalu kita hitung berapa banyak angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Sekarang kita bagi lagi. Oke, jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Angka 6 jumlahnya 12 dibagi 2 kita taruh di sini ya. Titik-titik yang pertama. Kita lanjut. Nah, di sini kan ada angka 3 ya. Kita taruh di sini di titik-titik yang kedua. Lalu bagaimana lagi caranya? Ada angka 6 dan ada angka 3. Oke, kita bagi lagi terlebih dahulu. Oke, kita bagi lagi. Kita hitung lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Angka 3-nya ini ya, kita hitung sampai menjadi angka 6. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya adalah jadi 3 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena angka 3-nya ada 2. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Jadi tugasnya adalah halaman 210 ya. Tugasnya yang dikirim adalah 210. Dikirimnya ke WA Bu Guru ya, tidak ke Classroom. Jadi kirim tugasnya itu ke WA. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat terus. Semoga COVID cepat berlalu dan kita cepat kembali kumpul ke sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.